Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses semua untuk teman-teman semuanya. Sesi kali ini saya akan berbicara mengenai teknis pembangunan rumah. Jadi saya yakin mungkin rata-rata di teman-teman semua di sini yang menonton latar belakangnya bukan dari orang kontraktor, bukan dari orang teknik sipil. Nggak perlu khawatir teman-teman semuanya, bagaimana cara membangunnya, cara ininya. Enaknya di bisnis developer ini adalah bisnis ini yang mengerjakan adalah pihak ketiga. Dimana tadi di awal saya bilang untuk bikin desain, ya teman-teman nggak perlu belajar namanya SketchUp, Corel, dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal hanya serahkan saja ke arsitek. Sama pula dengan pembangunan unit rumah. Teman-teman yang nggak ada background sama sekali tentang di dunia sipil, teknik sipil, nggak perlu khawatir, serahkan saja semuanya ke kontraktor dalam hal pembangunan unit rumahnya. Saya pun background saya nggak ada sebagai seorang kontraktor, tapi saya hanya bisa meng-hire kontraktor untuk membangunkan unit rumah saya. Nah, permasalahannya kadang-kadang pertanyaan teman-teman itu di lapangan, Mas, caranya cari developer, caranya cari kontraktor tuh seperti apa ya? Saya takut kadang-kadang nyari kontraktor tuh di tengah jalan berhenti, dibohongin dan lain sebagainya, speknya tidak sesuai. Nah, caranya simpel teman-teman. Cari kontraktor itu pertamanya saya punya cara satu, solusinya yang pertama, teman-teman datang saja ke komplek perumahan, di mana yang teman-teman tahu bahwa rumah hasil jadi perumahan tersebut bagus menurut kacamata teman-teman. Teman-teman datang hari Sabtu biasanya. Kenapa kok saya bilang hari Sabtu datangnya? Karena nanti pada saat hari Sabtu itu kontraktornya akan datang ke lokasi di mana proyek tersebut dibangun. Kenapa? Karena mereka biasanya kontraktor tuh hari Sabtu bayar untuk tukang-tukang. Jadi ketika teman-teman datang hari Senin, hari Selasa, teman-teman nggak akan datang gitu. Ketemu kontraktornya, paling teman-teman hanya ngobrol dengan tukang-tukangnya. Nah, pada saat hari Sabtu datang ke kontraktor, ketemu kontraktor, teman-teman cukup tanya, Pak, kalau saya bangun rumah ini persis seperti ini speknya, kira-kira biayanya berapa per meternya? Nah, kalau biasa di kota-kota besar, saya anggap range saja, kota-kota besar itu untuk rumah yang speknya bagus, itu untuk satu lantai itu biasanya dihargain per meternya 3 juta sampai 3,2. Kalau misalkan mungkin di daerah, mungkin range sekitar 2,5 sampai 2,8 juta per meter persegi untuk satu lantai. Jadi teman-teman bangun tipe 36 atau tipe 40, ya udah tinggal dikalikan saja tipe 40 kali 3 juta misalkan. Berarti teman-teman biaya RAB pembangunannya 40 meter bangunan kali 3 juta, sebesar 120 juta. Kalau misalkan teman-teman bangun 2 lantai, teman-teman misalkan bangun tipe 52 2 lantai, itu anggaran untuk di kota besar, kota Bandung, Surabaya, Jakarta, dan sekitarnya, itu range 3,5 sampai dengan 4 juta rupiah. Tapi kalau di daerah, itu range di antara 3 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah. Jadi kenapa kok ada selisihnya? Karena kalau di daerah biasanya untuk biaya upah tenaga kerjanya, tukangnya itu lebih murah dibandingkan di kota. Jadi di daerah lebih murah dalam hal per meter bangunannya. Itu teman-teman, jadi nggak perlu khawatir teman-teman mencari kontraktor itu bagaimana caranya. Teman-teman datang aja ke sebuah developer yang teman-teman kira-kira bagus, cari, tinggal tanya, pembangunannya pengen seperti itu, per meternya berapa, nanti pasti teman-teman akan mendapatkan kontraktor yang hasil akhirnya juga seperti yang teman-teman lihat langsung di lapangan. Itu. Yang kedua, saya akan ajarkan bagaimana supaya teman-teman tidak dibohongi oleh kontraktor, yaitu dimainkan secara termin pembayarannya. Jadi kalau saya sendiri, saya pada saat pembangunan rumah, saya nggak bayar DP untuk kontraktor. Kontraktor dulu mengerjakan sampai dengan 30% misalkan,
sampai atap, baru saya bayarkan ke kontraktor tersebut. Lalu kontraktor tersebut menyelesaikan sampai selesai rumahnya, baru kita bayarkan. Jadi sampai sekarang artinya tidak ada yang namanya pembangunan kontraktor itu berhenti di tengah jalan. Karena apa? Skemanya adalah skema beliau mengerjakan dulu terlebih dahulu 30%, contoh, baru kita bayarkan 30%. Mengerjakan selesai sampai dengan 50%, kita bayarkan 50%. Begitu seterusnya sampai dengan rumah selesai. Jadi menurut saya kontraktor itu adalah poin utama dalam hal penjualan teman-teman semuanya. Ketika teman-teman salah dalam hal pemilihan kontraktor, hasil akhirnya tidak bagus, nanti rumah sebelah-sebelahnya teman-teman akan sulit menjualnya. Lebih baik untuk awalan carilah kontraktor ataupun spek, dan speknya itu yang sebagus mungkin. Walaupun selisihnya ada selisih pasti. Contoh teman-teman ada kontraktor 3 juta, ada juga kontraktor yang bayarnya 2,7 ada. Artinya pas selisihnya 300.000. 300.000 kali tipe 36, artinya selisihnya teman-teman bangun selisih 10 juta, tapi efek dari 10 juta itu sangat luar biasa. Ketika teman-teman hasilnya nggak bagus, sudah rumah sebelah-sebelahnya nggak akan terjual dalam waktu cepat. Karena dia melihat, oh rumah contohnya seperti ini. Tapi karena kita berani membayar 10 juta lebih mahal, efeknya ketika rumah itu bagus, otomatis samping-samping rumahnya itu ketika dijual, orang makin percaya, orang senang, itu makin gampang terjualnya untuk konsumennya. Jadi menurut saya faktor penting dalam hal pencarian kontraktor. Jadi kontraktor itu menentukan kualitas bangunan teman-teman di mana teman-teman akan bangun. Karena kan bukan teman-teman sendiri yang membangun, tapi adalah kontraktor. Jadi carilah kontraktor yang tepat untuk proyek Anda. Terima kasih, itu sesi kontraktor. Nanti kita akan lanjutkan sesi berikutnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.